Halo, sahabat Hermina, berjumpa kembali dalam acara Hermina Talk. Hari ini bersama saya, Dr. Irma Mulyani, dan bersama dengan Dr. Adi, spesialis anak. Hari ini di dalam Hermina Talk, kita akan membahas mengenai demam, tetapi bukan demam sendiri, tetapi cara mengatasi demam itu. Sebelumnya kita akan menjelaskan demam itu apa. Dari Dr. Adi akan menjelaskan, Dok, silahkan. Oke, Dr. Irma. Untuk Ibu dan Bapak sekalian, untuk demam itu artinya adalah suatu peningkatan suhu tubuh yang di atas normal. Simpelnya seperti itu ya. Berapa suhu normal pada anak? Ya, pada anak itu rentang suhu normal antara 36,2 derajat Celcius sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Tetapi pada bayi sedikit berbeda ya, bahwa pada bayi itu harus rentangnya antara 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, Dok, kapan sih demam itu harus diambil tindakan? Sebelum minum obat, boleh nggak sih ibu-ibunya, para ibu-ibu di rumah, obatnya nggak ada nih, obat demam tidak ada. Mereka langkah awalnya apa sih, Dok? Pada prinsipnya kenaikan suhu di atas suhu normal yang tadi sudah saya jelaskan di awal itu sebaiknya sudah ada penanganan ya. Jika suhu di atas 37,5 untuk tata laksana non medikamentosa, saya menyarankan Bapak Ibu untuk melakukan kompres di rumah, kompres air hangat ya. Kompres air hangat, kemudian motivasi anak untuk meningkatkan banyak minum ya, air putih ditingkatkan, kemudian baju ya jangan terlalu ketat, dilonggarkan ya. Seperti itu. Untuk yang menggunakan obat demam, itu yang terbaik mana? Paracetamolnya dosisnya berapa dan dosis hariannya berapa? Oke, jadi kan kita sudah membicarakan tentang pemberian tata laksana tanpa obat ya. Dengan obat, ibu-ibu dapat menyediakan paracetamol di rumah ya, paracetamol baik dalam sediaan sirup ya, atau paracetamol sediaan bubur ataupun dalam sediaan puyer. Ingat kejadian kasus yang sedang merebak saat ini ya. Untuk dosisnya, jadi itu 10 mg per kilogram berat badan ya, sesuai patokan itu. Dok, kenapa sih harus dengan kompres air hangat? Kenapa secara logika pakai aja air dingin ini kan cepat turunnya? Kenapa nggak harus air hangat? Oke, untuk pada demam kita menganjurkan kompres air hangat. Kenapa? Karena dengan memberikan kompres air hangat, kita setidaknya memberikan tata laksana yang menyerupai dengan suhu tubuh ya. Dengan suhu tubuh itu, kalau kita memberikan kompres dingin, suhu tubuh kita kan tubuh kita kan berespon ya, akan meningkatkan suhu tubuh lebih tinggi lagi ya. Jadi untuk menangani demam pakai patokan pemberian kompres air hangat. Namun seperti yang kita ketahui di luar itu banyak sekali kompres ya yang seperti tempelan atau ditempel di dahi, di dada itu dingin ya sebenarnya. Pada prinsipnya memang saya juga tidak melarang sekali untuk penggunaan itu. Memang kalau bisa menggunakan air hangat akan lebih baik, handuk air hangat itu akan lebih baik. Tapi kalau jika Bapak Ibu sedang di jalan darurat kejadiannya, ya silakan menggunakan media-media seperti itu. Akan tetapi jika sudah sampai di rumah, diganti dengan penggunaan kompres air hangat. Dok, sebaiknya kita meletakkan kompres pada anak itu di mana, Dok? Selain di dahi? Selain di dahi, jadi untuk kompres itu bisa di dahi, bisa di ketiak, bisa di dada juga boleh ya. Oke, berarti dari lipatan atau dari yang perempuan luas? Iya, kenapa di lokasi-lokasi di area tersebut? Karena memang pada anak itu kalau Bapak Ibu perhatikan, memang pada saat demam itu anak itu yang di area-area yang bisa lebih panas dibanding area tubuh yang lain itu di area kepala, di area dada dan ketiak ya. Biasanya kalau kita pegang kakinya, tangannya itu mereka tidak demam ya, dingin bahkan gitu ya. Jadi mengapa di area tersebut? Dok, kapan para ibu harus membawa anaknya ke rumah sakit? Jika demamnya udah suhu berapa atau hari keberapa? Oke, jadi setelah ditangani di rumah, jika suhu badan itu di atas 38,5 atau bahkan mencapai suhu 40 derajat atau bahkan lebih dari itu ya, yang kita sebut dengan hiperpireksia, sebaiknya ibu membawa anaknya ke petugas kesehatan terdekat atau sarana kesehatan terdekat untuk mendapat penanganan yang
lebih cepat ya, karena kita tahu kalau untuk penanganan di rumah obat minum itu mungkin kerjanya lebih lambat dibanding obat-obat yang bisa diberikan di UGD atau di sarana kesehatan terdekat. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung, ya memang ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter anaknya ya, untuk pemberian obatnya seperti apa ya. Zaman sekarang juga banyak media yang bisa digunakan ya, ada telemedicine, boleh pakai Halo Hermina dan sebagainya. Demikian penjelasan dari Dr. Adi. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa demam itu adalah suhu di atas 37,5. Untuk mengatasi demam ada dua cara, dengan cara non medikamentosa dan medikamentosa. Untuk yang non medikamentosa atau tanpa obat adalah dengan kompres, yaitu dengan kompres air hangat. Sedangkan dengan medikamentosa yaitu dengan pemberian obat paracetamol yang dosisnya adalah 10 mg per kilo berat badan per kali. Tapi yang terbaik adalah para orang tua membawa anaknya ke vaskes pertama, ke dokter spesialis anaknya atau ke dokter keluarganya agar dosis yang diberikan tepat. Dan dokter Adi ada tambahan? Ya, tambahan dari saya itu, untuk pertama saya berharap Bapak Ibu tetap tenang ya. Yang kedua, sebaiknya punya obat untuk penanganan demam di rumah ya, yang tentunya sudah dikonsultasikan dengan dokter anaknya atau dengan dokter keluarganya ya. Cukup itu dari saya, tambahan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Demikian perbincangan Hermina Talks pada hari ini bersama Dr. Adi spesialis anak. Semoga bermanfaat untuk para orang tua di rumah. Sampai berjumpa di Hermina Talks berikutnya.